Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Catur Harjo? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kami mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu kirimkan kepada kami mengenai topik manajemen dan restrukturisasi BUMDes yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sobirin dan Bapak Bagus Panuntun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama masyarakat Desa Catur Harjo. Dan juga kepada Bapak Ibu dari pemerintah desa dan juga khususnya pada pengelola badan usaha milik desa dari Desa Catur Harjo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi ini tidak semakin berlarut-larut lah, agar kita bisa hidup normal kembali. Ya. Betul sekali ya Pak. Kita berdoa buat kita semua dan juga buat Bapak Ibu sekalian yang ada di Desa Catur Harjo. Insya Allah kita sehat-sehat selalu dan sejahtera selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi diskusi kita kali ini saya Bagus Panuntun dan di sebelah saya juga ada Pak Ahmad Sobirin yang kebetulan kami berdua adalah sivitas akademika dari jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, mau sedikit berbagi kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi salah satu tujuan yang kami ingin sampaikan adalah membincangkan ya Pak ya, tentang bagaimana meningkatkan atau capacity building dari pengelolaan BUMDes ya, BUMDes Catur Mandiri. Menurut kami bahasan ini menjadi penting karena BUMDes itu ya bisa dikatakan masih seumur jagung ya. Jadi masih kadang-kadang ada salah paham, itu lumrah. Nah, saya ingin memulai BUMDes ini, pemahaman tentang BUMDes ini ya, yang Bapak Ibu tahu, saya kira BUMDes ini berangkat dari keinginan Presiden kita untuk memberdayakan desa. Sehingga dalam nawacita yang diusung oleh Presiden Jokowi itu salah satunya adalah mengalokasikan APBN itu langsung ke desa. Seperti kita ketahui, dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Sebagai gambaran, tahun 2019 itu hanya 70 triliun dan tahun ini 2020 naik 2 triliun. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa sih dana desa itu? Mestinya dana desa itu tidak difokuskan semata-mata untuk aktivitas ekonomi, tetapi juga tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, kemudian memberantas gangguan pertumbuhan anak, stunting itu juga penting. Dana desa itu bisa digunakan untuk stunting juga. Tetapi semua itu pada akhirnya adalah secara tidak langsung maupun secara langsung diharapkan akan mempengaruhi kesiapan desa membangun ekonomi warganya. Jadi tujuan dari nawacita itu adalah agar ekonomi pedesaan itu tumbuh. Saya tidak tahu alasannya, tetapi mungkin saja di negara-negara lain itu sudah menerapkan pola yang sama, yang disebut OTO. One Tambo, One Product. Di Thailand itu. Di Thailand waktu Perdana Menterinya Tasin kalau nggak salah itu. Di Jepang juga ada OPOC. One Village, One Corporation. Commodity. Oh, commodity. Nah, itu. Jadi ini mungkin kalau mau disejajarkan seperti itu, Pak Bagus ya.
Berarti memang dana desa bisa dimanfaatkan mulai dari yang sifatnya pembangunan fisik sampai non fisik dengan goalnya adalah yang ekonomi tadi Goalnya ya Pak ya. itu pada dasarnya goalnya itu adalah kesejahteraan desa yang selama ini kalau kita lihat dana yang mengucur dari pusat itu biasanya cuma rembesan-rembesan, sisanya sisa gitu. Nah ini rupanya dibalik. Karena jalurnya banyak banget ya itu. Oh iya, jalurnya nah, sekarang langsung diputar gitu, langsung masuk ke rekening ada desa. semacam upside down pyramid gitu ya. Jadi piramid terbalik, desa itu menjadi ya ujung tombak yang langsung mensejahterakan masyarakatnya, yang itu ya ada plus minusnya juga nanti ya. Tetapi secara umum kalau mau bicara tentang prioritas dana desa itu untuk apa, paling tidak ada 4. Nah, salah satunya yang relevan dari diskusi kita itu adalah bisa digunakan untuk membentuk BUMDes. Okay. Jadi ini salah satu upaya yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa BUMDes itu nanti diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Kalau di daerah kan ada PAD, pendapatan asli daerah, nah itu lebih spesifik lagi pendapatan desa. Itu kira-kira. Berarti dalam mengembangkan ekonomi itu pemerintah sudah siapkan modalnya, tinggal nanti dieksekut ada lembaga pelaksana yaitu BUMDesnya. Saya Gitu kira ya? seperti itu. Oke. Baik. Nah, kemudian sebenarnya Pak, kalau yang saya pahami ya, jadi setelah memberikan dana, terus kemudian mendorong adanya pendirian BUMDes, dan tampaknya juga pemerintah sudah membekali dalam ruang lingkup aspek legalnya berupa undang-undang. Nah, kalau misalnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nah itu termasuk undang-undang baru karena 2014, memang menyampaikan bahwa yang tadi harapan pemerintah bisa berdiri BUMDes itu disampaikan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal itu dimiliki oleh desa, dan juga melalui penyertaan langsung baik dari kekayaan desa yang tadi Pak Sobirin sampaikan, PAD itu tadi, jadi pemasukan dari desa, maupun yang dipisahkan guna mengelola aset untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, artinya juga mungkin kalau kita lihat BUMDes akhirnya juga sudah punya legal standing, punya aturannya, landasan hukum, landasan hukum, gitu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit mau membuka, nanti bisa tanya sama Bapak Ibu dari pemerintah desa gitu, perihal mengenai undang-undang ini. Ada contoh-contoh yang mungkin Pak Bagus bisa sampaikan? Bentuk kegiatan. Oh iya, betul. Ya, misalnya kalau kita katakan lagi di Klaten itu yang sangat populer Ponggok. Ya, Ponggok Pak, Ponggok. Ini desa yang terkenal dengan airnya itu Pak. Nah, beberapa contoh sebenarnya yang bisa dioptimalkan ya dari oleh BUMDes terkait itu. Ada yang misalnya kalau BUMDes ingin masuk ke yang sifatnya social business atau pelayanan umum kepada masyarakat umum. Bisnisnya apa aja misalnya. Kalau yang di Desa Ponggok itu yang terkenal dengan air, dia bisa membuat produk olahan air minum air misalnya. Atau dari air itu bisa untuk sebagai mungkin pembangkit listrik tenaga air kali ya. Kalau aliran sungainya itu cukup kuat, cukup deras gitu ya, nah itu bisa menghasilkan listrik. Tinggal teknologi sederhana. Betul, kayak kincir air gitu ya. Saya jadi ingat dulu ada kincir air bisa untuk membangkitkan listrik. Ataupun mungkin juga kalau punya aset gitu ya, desa punya aset, ada bisnis penyewaan barang-barang Pak. Barang-barang yang dimiliki, misalnya kursi untuk manten. Tenda gitu ya. Betul. Atau kalau punya balai desa bisa disewakan untuk gedung pertemuan gitu ya Pak ya. Jadi itu dikelola BUMDes ya, bisa. Ya, bisa sekali dikelola BUMDes. Gitu. Terus kemudian bisa juga semacam usaha perantara pembayaran misalnya. Listrik. Oke, bayar listrik. Terus kemudian Bayar TV. Iya, mungkin ada bayar TV, TV kabel kali ya. Gitu. Atau bayar telepon atau bayar itu juga bisa. Gitu. Nah, itu
itu beberapa contoh yang paling basic sebenarnya, artinya mengoptimalisasi aset yang ada. Kalau mau lebih meningkat lagi, BUMDes yang melakukan aktivitas produksi, Pak. Dia bisa memproduksi sendiri ataupun berdagang. Nah, memang di bagian ini perlu sekali peran pengelola BUMDes itu untuk memahami gitu ya, bisnisnya gitu. Memahami bisnis, cara berpikir bisnis itu harus dikuasai betul oleh terus sangat Pak, betul. Nah, baru kemudian ada sampai pada tipenya adalah usaha bersama, gitu ya. Jadi BUMDes yang sebagai unit bisnis, terus kemudian ada stakeholder lain, misalnya stakeholder dari masyarakat yang punya potensi bisnis dan pemerintah sudah desa menjalankan mungkin ya. Ya, itu nanti bisa disinergikan bersama. Karena prinsipnya kan kalau usaha yang dilakukan oleh BUMDes itu sedapat mungkin tidak mengganggu usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Betul. Kalau itu kan kerjasama sinergitas antara masyarakat dan BUMDes itu silakan. Jadi misalnya begini, yang terjadi di Banyumas misalnya. Di Banyumas itu masyarakat itu sudah membuat tepung singkong, tetapi masih kasar, sebutnya gitu. Yeah. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian peran dari BUMDes itu apa? Menghaluskan itu sehingga lebih punya nilai ekonomis. Nah, kerjasama itulah yang tadi disebut holdingnya. Holding, usaha bersama. Baik. Nah, itu beberapa contoh yang mungkin juga dari Bapak Ibu sekalian, baik dari pemerintah desa maupun pengelola manajemen, jadi bisa punya bayangan apa aja sih sebenarnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan dengan melihat potensi di desanya sendiri, yaitu di Catur Harjo ini. Nah, jadi intinya satu sepertinya ya Pak ya, bahwa BUMDes itu sebaiknya masuk kepada bisnis yang menjadi kebutuhan masyarakat luas ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan yang membutuhkan hanya satu sebagian itu boleh jadi nanti sustainability atau keberlangsungan bisnis itu akan terganggu. Tapi kalau misalnya kita bisa ngambil satu produk yang diyakini itu menjadi kebutuhan masyarakat luas, itu ada kesempatan untuk berkembang dan bisa bertahan dalam jangka lama. Betul. Karena memang dalam bisnis yang paling sulit itu adalah memastikan siapa dan berapa besar market yang akan membeli barang itu. Mengidentifikasikan pasar itu menjadi satu problem barangkali. Betul, bagi pengelola. Baik. Nah, mungkin kalau kita lanjut lagi Pak, selain kita bicara soal tadi potensi-potensi, tapi sebenarnya fakta BUMDes sendiri kayak apa sih Pak sebenarnya yang dihadapi oleh para BUMDes Pak? Yang pertama menurut saya, ini kalau kita kaitkan dengan teori organisasi sedikit ya, itu karena memang BUMDes itu ada yang disebut dengan istilahnya liability of newness. Apa itu Pak? Wah, ini kalau mungkin bahasa dari Bapak Ibu audiens itu kayaknya perlu ini bahasa kampus lah gitu ya. Liability of newness. Jadi karena BUMDes itu organisasi dan sesuatu yang baru. Jadi ini kalau sesuatu yang baru itu pasti kita masih nunak-nunuk istilahnya. Meraba-raba gitu. Masih meraba-raba. Jadi meraba-raba bagaimana kita harus mengelolanya, meraba-raba apa yang persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa berjalan lancar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, yang saya pahami tentang persoalan kebaruan dari BUMDes ini, yang pertama menurut saya itu tidak semua pemerintahan desa itu paham apa itu BUMDes. Itu. Jadi tidak semua kenapa tahu, seperti karena apa? Selama ini kan kalau tadi yang saya di awal saya sampaikan, pemerintah desa itu selama itu hanya menjalankan fungsi administratif. Padahal dengan adanya BUMDes ini, sebetulnya arsitek ekonomi desa itu ada di Pak Lurah, Pak Kepala Desa itu.
Jadi dia harus bertindak, ini yang cara berpikir yang harus dirubah total. Kalau menginginkan BUMDes itu maju, bukan hanya pengelola yang kemudian punya dibebani tanggung jawab, tetapi dari sisi PEMDesnya. Jadi kepala desa itu sekarang itu bisa disebut tanda petik ya sebagai seorang arsitek ekonomi desa. Nah kalau ini bisa dijalankan, maka persoalan liability of newsness itu bisa berkurang. Artinya memang cenderung BUMDes yang berhasil dari beberapa catatan yang ada itu hampir semuanya melibatkan kepala desa yang kreatif. Dan itu kemudian ditularkan kepada para pengelola BUMDes. Karena memang kepala desa memiliki peran sebagai pengikat seluruh stakeholder yang ada di desa. Betul, itu ya Pak ya. Betul. Nah dalam inilah yang kita sebut sebagai social capital, modal sosialnya. Jadi Bapak Ibu, keberhasilan BUMDes itu tidak hanya ditentukan oleh modal awal saja. Modal itu penting, tetapi coba dari Gunung Kidul yang tadinya tanah gersang semacam itu bisa menjadi daya tarik karena sumber daya alam. Jadi kita bisa nggak mengidentifikasi ada nggak daya tarik dari desa kita yang bisa dikembangkan, dan kan ini kan butuh kreativitas dari pengelola dan sekaligus didukung oleh desa. Permodalan uang tadi saya kira sudah saya sampaikan. Yang tidak kalah penting dua faktor berikutnya. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia dan yang kedua adalah modal sosial. Yang kita sebut social bonding, ikatan sosial, social bridging, jembatan sosial antara satu generasi yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan social linking, keterkaitan di antara ini ya. Di antara stakeholder dalam masyarakat sosial. Itu misalkan kita punya ide, kita anak muda punya ide menteknologikan kehidupan desa, tapi masyarakatnya itu tidak responsif karena memang tidak paham tentang teknologi ya. Ya, ikatan sosialnya belum tersambung gitu. Di sini yang saya sebut dengan social linkingnya tidak tersambung. Jadi kalau memang itu yang harus dilakukan, ya pembenahan tentang BUMDes bisa dari 4 hal ini Pak. Dan beruntungnya kalau kita bicara yang aspek pertama yaitu adalah modal natura atau sumber daya alam, Bapak Ibu pengelola tinggal melihat lingkungan sekitarnya gitu ya, punya potensi apa aja. Terus yang kedua yang aspek permodalan, dari pemerintah pusat sudah ada dana desa sehingga itu bisa menjadi modal awal langsung bisa berlari. Nah yang perlu peran berarti yang soal SDM dan itu ya Pak ya. Betul, modal sosial. Itu yang sulit kadang-kadang. Sulit betul. Dan itu harus serius untuk membenahi itu. Nah, tapi setelah nanti misalnya, dengan kita fokus pada capacity building SDM, terus kemudian para pengelolanya diberikan pelatihan atau diberikan workshop. Nah, tapi yang keempat mengenai modal sosial ini berarti di luar perannya pengelola itu berarti itu soft skill soalnya ya. Itu memang kalau di Jawa khususnya itu modal sosial itu kan silaturahim Pak sebetulnya. Kalau silaturahim kita itu baik, komunikasi itu baik, itu sebetulnya sudah menjadi bagian penting dari modal sosial. Itu aja sebetulnya. Ini yang memang susah-susah gampang. Ya, yang tua tidak boleh tersinggungan, yang muda juga kadang-kadang tidak boleh istilahnya melunjak gitu, terlalu kemajon gitu ya, tanpa mempertimbangkan latar belakang yang tua yang biasanya sudah istilah kita itu kan
sudah era kolonial dibandingkan era milenial gitu ya. Masyarakat yang kelompok muda itu milenial, kita yang kolonial itu kadang-kadang terjadi gap. Nah ini kalau kita punya modal sosial yang baik, gap ini bisa tereduksi, bisa semakin sempit. Kalau itu bisa fit, bisa klop, insya Allah BUMDes itu jalan bagus. Oke, baik. Jadi poinnya harus silaturahim dan kemudian duduk bersama untuk membonding itu tadi ya. Betul, jadi desa itu musyawarah, Pak. Siap. Desa itu harus musyawarah. Walaupun itu sudah disebut badan usaha, ya. Tapi tetap musyawarah antar berbagai pihak. Baik. Nah, saya rasa tadi yang Pak Ahmad Sobirin sampaikan itu banyak sekali Bapak Ibu yang mungkin nanti kita bisa flashback kembali introspeksi ke para stakeholder masing-masing, kemudian kita mengambil peran dan kita untuk mulai bergerak. Nah, yang kami sampaikan ini mungkin hanya sifatnya sebagai pemicu gitu ya. Karena aktor yang sebenarnya di lapangan adalah Bapak Ibu sekalian dan para stakeholder yang ada di Desa Catur Harjo. Dan kami pun berharap dengan adanya diskusi, kami berdua berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian sehingga bisa menjadi penyemangat Bapak Ibu untuk kemudian yuk kita bangun kembali untuk menjadi lebih baik Desa Catur Harjo dengan aktor-aktor yang tadi Pak, pemerintah desa, terus kemudian BUMDes dan juga masyarakat desa, tiga ini. Musyawarah masyarakat itu. Ya, betul. Gitu. Nah, mungkin kira-kira untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan dan harapannya adalah kita akan tetap terus bisa berkomunikasi gitu ya ke depannya dari jurusan manajemen Fakultas Bisnis Ekonomi bisa mendampingi ya. Betul. Kita sangat senang sekali untuk bisa terus berinteraksi dan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kami, Pak Ahmad Sobirin dan saya, Bagus Panuntun, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan untuk mendengarkan dan juga menyimak diskusi ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kita tutup, Pak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.